Pada tahun Itu saya nemu seorang bocah, Bang. Iya. Bocah lah saya bilang. Udah naujubillah. Apa tuh? Misal. Tus. Jakarta Selatan, tahun ke-1984, ada satu kejadian yang membuat heboh satu kampung. Itu gabus, biasanya gabus, Bang, nggak bisa kedip, Bang. Ini gabus kedip. Saya pegang tangan dua, itu gabus ada di sini. Di situ itu, udah saya lah, udah nggak sadarkan diri lagi. Dan dinyatakan meninggal. Meninggal. Bang Tompel dibawa ke suatu tempat yang tidak dia kenali oleh dua sosok misterius. Tiba-tiba dibawalah dengan dua orang. Saya diginiin nih, dituntun Kiri kanan. kiri kanan. Ketika sudah berada di dalam liang lahat, hal mengejutkan terjadi. Pas ajanin, dikomatin, tinggal dipasang dinding ari. Mau tutup deh tuh. Ya, mau ditutup. Tiba-tiba saya ngulet, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat jelajah malam? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama gue Arul di channel Jelajah Malam, dan kali ini di samping gue udah ada narasumber yang mau cerita tentang pengalaman hidupnya yang ini cerita horor tapi lucu banget. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita kenalan sama narasumber kita kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang namanya siapa, Bang? Nama saya Sudarsono. Sudarsono. Nah. Oke, orang dari Jawa kayaknya. Betawi Jawa. Ya. Ya, bapak Betawi, ibu Jawa. Oh. Iya. Blasteran. Blasteran. Oke. Ya. Emang begitu, Bang, dari sananya. Iya. Tadi sempet ceritakan di belakang tuh, Bang. Iya. Ceritanya tuh, wah, di horor tapi lucu, Bang. Emang begitu. Emang begitu kenyataannya. Jadi abang sempet mati suri, Iya. udah dikubur, hidup lagi. Iya. Aduh, coba itu. Udah nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengerin ceritanya. Jadi begini, bismillahirrahmanirrahim. Saya dari di SD ini sekolah di daerah Jakarta, di Pedurenan Masjid. Oh. Di Jakarta Selatan. Tahun 84. Sedikit tau. Ya, 84 itu saya kelas 6. Di kelas 6 itu, Senin besok Eptanas. Kalau sekarang disebut ujian, ya kan? Oh ya, ujian nasional, ya kan? Hari Sabtu itu pas kebetulan libur sekolah. Disuruh guru-guru pada istirahat. Maksudnya buat nanti persiapan buat hari Senin. Ya namanya saya bandel, ya kan? Bocah. Iya, namanya bocah, bandel. Ibu saya juga udah sama saya, udah gimana, bapak saya gimana gitu, namanya orang bandel ya. Iya. Lagu apa gitu? Bodoh amat loh, dibilang gitu, kata orang Betawi bilang. Hari Sabtu, saya diajak teman-teman mandi di Empang. Iya, dulu Empang. Zamannya disuruh nibla. Iya, nibla. Kalau sekarang salto. Dulu nibla. Ya kita bilang nibla gitu ya kan. Ngobak dah tuh. Iya, ngobak. Berenanglah saya. Mandilah beramai-ramai. Kira-kira ada 6 atau 7 orang yang saya ingat. Kawan saya. Saya berenang. Kebenaran Empang segini nih, Bang.
Oke. Oh, masih kecil saya segini. Ya kan. Lumpur mah banyak, lumpur namanya empang ya kan. Saya mandi, saya paling pojok. Paling pojok saya ke sana. Adalah seekor gabus nih, Bang. Gabus. Nguyur dia. Iya, gabus jurak. Ya kan? Saya paranin. Saya paranin tuh gabus. Ya kan? Gabus itu maranin saya juga. Hah? Aneh kan ya? Itu gabus, biasanya gabus Bang nggak bisa kedip Bang. Ini gabus kedip. Saya pegang tangan dua tuh gabus ada di sini. Ini gabus. Hah? Itu habis asar Bang. Kira-kira jam 3:30 saya mandi. Dia ngedip. Nah di situ saya udah nggak menyadarkan diri. Tiba-tiba kata orang-orang saya udah meninggal gitu. Cuman perkara dikedipin doang. Dikedipin doang. Di situ. Ayo. Di situ itu udah saya lah udah nggak sadarkan diri lagi. Dan dinyatakan meninggal. Meninggal. Di rumah udah banyak orang. Udah diumumin dah. Dulu kan belum ada di musola, pada teriak ketak ketok. Ya di musola itu belum terlalu santer kalau ada pengumuman orang meninggal. Ansip pada datengin setiap rumah, door to door. door to door. Anaknya Pak Sukram meninggal, bapak saya Sukram. Anaknya Pak Sukram meninggal. Siapa? Tompel. Saya panggilannya, ya kan. Berbondong-bondong lah orang datang. Ya kan, ini ceritanya nih. Berbondong-bondong lah orang datang ke rumah. Pada selawatan, pada ini ya kan, ada pengajian. Atau ya rame lah, rumah saya rame lah. Ya, bendera kuning apa rame. Rame. Besokannya itu sepas habis zuhur jam 12:30-an saya dimakamkan nih. Waduh. Oh, mepet waktunya ya? Iya. Harusnya dari Johor tadi. Dari asar. Okay. Ketemunya besok. Iya. Ya kan? Betul. Kata orang-orang kan kalau dilamakan diindepin kan kasihan dia. Habis Johor tuh hari Minggunya saya dimakamkan lah di Menteng Pulo. Rumah saya di Pedurenan, di gang masjid. Bang. Dulu kan nggak ada ambulan, Bang. Iya. Digotong. Jalannya ada lumayan. Hampir 1 jaman lah kalau dari rumah kita ke Menteng Pulo, ke makam itu. Akhirnya, pas ajanin, dikomatin, tinggal dipasang dinding ari. Mau ditutup gitu? Iya, mau ditutup. Tiba-tiba saya ngulet, Bang. Nah, yang saya tanya nih, habis ngulet begitu, Bang. Ya kan? Saya nanya, Pak, ada apa? Di makam itu, Bang, di lobang. Saya tanya, Pak, ada apaan? Namanya di makam di Jakarta, Bang. Makamnya segini, Bang. Cetek-cetek. Menteng Pulo pada cetek. Naiklah saya ke atas. Iya, saya ke atas. Itu udah dikubur? Udah tinggal di ini doang, Bang. Ini. Iya. Akhirnya saya tanya lah yang ngomatin saya, yang ngajanin saya. Namanya Pak Karma. Bang Karma, ada apaan? Saya gituin kan. Itu Bang Karma kaget, takut loncat. Iyalah. Ini sih kan udah pakai namanya udah dibungkus canned food di kafan. Udah dipocongin. Iya, saya cuma megang begini doang, Bang. Ini doang saya pegang. Saya nanya, ada apaan, Bang? Ya kan? Iya. Di belakang pada kaget, yang pada apa namanya ngantar ke kuburan. Itu pada kaget. Adalah bapak saya. Weh, anak gue. Lo anak gue, ya kan? Iya, Pak, bilang gitu. Namanya saya sama kuburan takut. Iya. Saya lari.
zamannya waktu kecil kan kita kan kalau kita nunjuk kuburan, ya kan, katanya kita harus begini bang, harus gigit, hampir rumah, zamannya dulu tuh bang. Apalagi saya lihat kuburan, saya lagi habis mau dikubur. Nah saya lari nguber yang tadi ajan itu Bang Karma, ya kan? Bah dia lari, saya tanya ada apaan? Saya tanpa sadar, saya megang begini, megang ini kemaluan saya aja. Yang namanya sini mangir, ya kan? Kuning-kuning. Udah saya jalan, lari-lari. Jauh ya berarti itu? Jauh. Di belakang nguber saya, orang tua saya nguber dari belakang. Ya kan? Orang tua saya nguber dari belakang. Akhirnya apa? Saya uber-uberan bang. Di situ saya nguber yang ajan. Nah yang di sini nih anggaplah masa nguber saya. Sedangkan saya takut sama kuburan. Itu uber-uberan bang. Sampai rumah bang. Sampai ibu saya ngomong, oh anak saya hidup kembali, ya kan? Anak saya hidup kembali. Udah dipelukin saya. Dipelukin, lantas orang-orang pada datang, sekampung banyak. Sepedurenan itu pada datang ke rumah saya. Iya. Pada datang. Kok orang mati hidup kembali? Gitu. Itulah saya. Udah dikubur bang? Udah dikubur saya. Udah diajanin. Ngulet. Itu dia. Makanya inilah saya. Ya alhamdulillah nih sekarang masih berpijak di bumi ini saya. Iya. Sampai sekarang alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Saya nih. Terus gimana tuh bang? Nah, di rumah? sehabis di rumah, ya kan? Ibu saya ini dong, senang. Saking gembiranya. Ya saking gembiranya, senang. Saya dikasih kain sarung. Yang tadinya di badan saya kain kafan. Ya kan? Pocong lah kalau dibilang. Kain kafan. Ya kan? Dikasih sarung saya. Dikasih baju koko saya. Dikasih baju koko. Ibu saya, alhamdulillah kata ibu saya. Emang ibu saya nggak redo. Anak ibaratnya satu-satunya saya. Anak satu-satunya. Ibu saya nggak mau kehilangan saya. Di situ. Bapak saya pun menyadari, ya kan, anak yang sudah mau dimakamkan hidup kembali. Pak Haji datanglah, Pak Haji yang disebut orang pintar itu. Inisialnya saya nggak bakal sebut, ya. Datang, dibaca-bacain saya, dibaca, entah apa baca apa. Dibilang katanya saya mati suri. Dibilang, Tong, lu tuh kemarin tidur. Ini gua aja sampai nyelawat. Digituin. Lu tidur kemarin. Terus katanya ibu saya, Pak Haji maaf, anak saya kenapa? Katanya Pak Haji mati suri. Itulah pembicaraan dari ibu saya. Mati suri itu apa? Dibilang gitu. Pak Haji itu menyebutkanlah bla 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 bla. Penjelasan yang ini ke ibu saya. Tanpa disadar datanglah seorang wartawan. Waktu itu Kompas. Koran Kompas. Datang lagi Sinar Pagi. Datang lagi Pos Kota. Sampai majalah horor Intisari datang ke rumah saya. Minta penjelasan itu ada apa? Kok katanya di sini ada rame-rame di Pedurenan ini. Katanya ada yang mati suri, dia bilang gitu. Yang dikubur hidup kembali. Akhirnya dia minta penjelasan saya yang masalah yang di sana-sana.
Oh, yang pas abang meninggal. Iya, yang meninggal itu. Abang Yang ngalami, yang di sana-sana, ya kan? Iya. Ya saya kan namanya bocah ya. Saya ngomong apa adanya, ya kan? Sampai saya bilang gini, Pak, saya mau ayam bakar. Itu sama wartawannya nih. Iya. Itu wartawan, Masya Allah. Gigas langsung, bawain ayam bakar. Nggak lama. Oh, disediain? Iya, disediain. Dia minta berita ini doang nih, Iya. ya kan? Saya kagak tahu kecilnya saya itu kalau saya mau diwawancarai sama wartawan, minta berita, ya kan? Udah ada tuh, sampai di situ wartawan ngomong, dia ngambil foto, ya foto zaman dulu tuh yang ada bleednya, ya kan? Itu setel ya? Dia tuh setel itu yang ada bleednya, dipoto, dia ngambil kertas, ditulis. Ditanyalah saya, Adek kenapa? Saya cerita dari awalnya yang saya mandi, ya kan, mandi di empang, ya kan, sampai kejadian saya sampai di lobang, ya kan, hidup kembali. Saya cerita, namanya saya masih bocah. Emang Adek waktu ini ada apa? Dia bilang gitu. Maksudnya apa, Pak? Saya gituin. Waktu Adek pengalaman Adek tidur nih, katanya. Pas tidur lah. Iya, dibilang. Dia nggak bilang mati, bilangnya tidur. Saya langsung jawab. Saya, Pak, tiba-tiba dibawalah dengan 2 orang. Saya diginiin nih. Dituntun. Kiri kanan? Kiri kanan. Ya kan? Kiri kanan. Itu jalanan lurus aja, nggak ada gajlugan, nggak ada apa. Lurus saja. Sebelah kiri saya ngomong, nanti kalau ada yang manggil, jangan noleh, jangan nengok. Kata dia begitu? Iya. Terus sebelah kanan saya ngomong, kamu jalan lurus saja. Begitu, ya kan? Itu dipegangin terus sama dia? Begini. Ini kita dituntun. Oke. Dituntun. Kayak kita nuntun bayi gimana sih kanan kiri? Nih kita diginiin aja nih. Dituntun kanan kiri nih. Sambil jalan. Sambil jalan. Ditanya. Ingat. Kalau ada yang manggil. Jangan menoleh. Saya ada teman manggil. Pel, mau kemana? Jangan ditengok. Itu jalan. Sebelah lagi saya jalan nih. Jalan, ada lagi. Nanya lagi. Mau kemana? Jangan ditengok. Entah atau berapa pertanyaan, saya lihat buah labu. Labu parang. Banyak yang manggilin? Manggil banyak. Ya kawan-kawan saya itu. Yang sepermainan. Mandi bareng tadi itu? Yang mandi bareng itu. Ada 6 atau 7 orang itu. Saya lihat buah labu. Saya ingat, saya kan waktu kecil saya nonton Timun Mas, Buto Ijo gitu ya kan. Buto Ijo, Timun Mas. Yang kalau dibuka ada emasnya, terus dibuka ada kalajengking. Itu labu besar banget. Lebih besar dari saya waktu itu kecil saya. Saya langsung menengok. Pertama, jangan tengok. Saya nengok. Saya bilang, saya kan orang Jakarta ya, buset. Itu kok labu gede banget. Saya nengok begini. Itu saya ada di situ. Itu doang. Oh, langsung sadar? Di situ. Kenyataannya. Perkara labu dong? Perkara labu. Oke. Itu perkara labu. Jadi abang lagi jalan dituntun gitu, ngelihat ada labu, dilewatin. Saya penasaran. Nengok lagi. Nengok, iya. Saya sampai ngomong, buset. Itu labu gede banget. Tiba-tiba ada di liang lahat. Saya bangun. Itu. Sesudah itu wartawan pada ingin berita. Saya diingat banget. Saya dikasih uang 5.000 perak. Oh, tahun itu saya, iya. 5.000 perak sama wartawan.
5.000 perak. Akhirnya saya kan istirahat untuk membugarkan tenaga buat besok Eptanas. Sayang dong kalau besok Eptanas hari Senin yang kita nggak ujian. Rajin saya nih, rajin. Besok mau Eptanas, kata ibu saya, udah, lu nggak usah masuk sekolah. Jangan mak, sayang. Besok Eptanas. Ya kan? Udah. Eptanas. Saya sekolah paling pagi datang. Itu mau Eptanas tuh? Iya, pagi datang. Oh, saking semangatnya nih. Saking semangatnya. Kalau orang pinter kan, maaf aja dulu ya. Orang pinter kan duduknya paling belakang nih. Ya kan? Bukannya paling depan. Kalau sekarang kan disejajarkan. Kalau orang-orang dulu yang pinter-pinter di belakang. Sebab dia kalau orang yang kurang EQ mampu di depan. Sebab dia berhadapan dengan papan tulis. Biar lebih jelas. Lebih jelas. Guru bicara apa gitu. Datanglah rekan-rekan saya, teman-teman sekelas itu. Saya udah datang, saya duduk saya kan di belakang pintu. Pas pintu, kalau ngebuka pasti ada. Pasti ngelihat ya kan. Teman saya datang satu, nutup pintu. Pada bisik-bisik di luar nggak. Saya mah tanpa sadar aja udah nggak hiraukan mereka. Pokoknya intinya saya mau ujian. Saya nggak mikirin kejadian saya yang kemarin. Kejadian mati suri. Udah. Teman-teman pada di jendela sekolah udah pada ngeliatin begini. Oh, takut? Iya. Katanya saya sangkain hantu. Itu. Katanya. Iya. Padahal saya udah manusia biasa. Pada ngeliatin begini. Ya, datanglah seorang guru saya. Inisialnya saya nggak sebutkan. Datang, tok, buka pintu. Ya kan? Assalamualaikum. Saya nggak jawab. Saya duduk aja. Saya fokus sekolah. Assalamualaikum. 2 kali. Nah, yang ketiga kalinya, Assalamualaikum. Saya nggak nyaut juga. Saya nyautinnya malah, nah ini kok kelas sepi banget. Saya gituin. Kagak ada yang sekolah apa? Itu guru. Agak ketakutan. Takut ya? Gue nahan tahu aja. Sorry bang. Takut itu? Iya. Guru itu agak ngeri-ngeri juga ngeliat saya waktu itu. Akhirnya udah lama-lama, berapa menit kemudian banyaklah guru pada datang. Ditanya, ini murid kelas 6A ya? Iya. Masya Allah katanya. Kemarin katanya. Emang bener bu, kemarin saya bu. Terus terang aja iya. Saya alhamdulillah bu, saya sehat walafiat. Saya sehat, ada di sini, saya gituin. Jadi sekolah bareng-bareng. Jadi sebelum ujian dikasih lembaran kertas, guru pada soal agama bicaranya itulah masalah mati suri itu. Di situ. Ceramah deh. Ceramah. Sampai di rumah saya dapat teguran dari orang tua pas pulang. Ngapa tuh? Iya, duit selawatan banyak banget bang. Gimana bang? Oh iya. Duit selawatan. Iya. Nah iya itu. Lu banyak banget. Lah zaman dulu kan mau pakai toples tuh. Iya toples. Toples ditaruhin apa namanya? Beras. Jadi 5 perak. Jigo 10 perak, ya kan? Paling jagonya ya udah cepek. Udah gede tuh cepek. Iya. Logaman semua. Lalu bapak saya bingung. Nih gara-gara lo. Nih gue bingung nih, duit mau kemanain nih katanya. Digituin bang. Lah saya dibilang udah. Lah saya kan masih kecil gak tau apa-apa bang. Iya kan? Kelas 6 ya? Iya kelas 6. Lebih digituin duit. Nih duit dikemanain nih katanya nih gituin. Akhirnya Pak Haji dipanggil.
ya udah ke masjid, taruh di masjid. Dan jatuhnya hari kedua itu, saya bukan tahlilan buat kematian, jadi syukuran. Selamatan. Itu. Kan ada dulu Bang, kalau di sekarang ini ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai ke-7. Ya kan? 7 suka stop tuh. Ya kan? Ada yang 14 hari, ada yang 40 hari, ada yang 100, ada yang 1000. Begitu 1000 hari yang mau tahlil. Lah kita, di hari kedua itu jatuhnya saya di selamatan. Di situ. Bukan tahlilan. Bukan tahlilan. Karena nggak jadi. Udah jadi. Di cancel. Itulah kisah saya Bang. Itu Bang, ke temen-temennya tadi Abang kan pas baru masuk di sekolah kan, pada takut Bang. Iya. Lah kok dia nggak tahu kalau Abang mati suri atau gimana, kok dia pada takut tuh guru-guru? Saya rasa mau dari mulut ke mulut Bang tahu. Pasti tahu. Ya namanya kita dari sekolahan itu nggak jauh. Kita, ya kan? Jalan 5 menit atau 6 menit sampai. Saya rasa pasti tahu. Dulu kan belum ada satu kayak zaman sekarang, HP, ya kan? Dulu kan mulut ke mulut Bang. Informasi belum. Iya. Nah, di sini itu kenapa dia takut? Saya rasa saya disangka setan atau gimana kali? Saya rasa pas duduk di bangku. Udah gitu datang pagi-pagi kali ya? Datang paling pagi saya. Datang paling pagi. Ini orang apa bukan gitu kan ya? Itu dia pasti. Kalau saya nggak menghiraukan Bang, waktu itu nggak menghiraukan. Orang fokus saya hari Senin itu saya mau datang pagi, saya mau Eptanas. Itu doang. Mungkin itu kali Bang. Mungkin karena emang kemarin teman-teman Abang ngelihat Abang dipocongin, dikantongin. Mungkin dia mikir ini siapa ini gitu. Apa ini benar-benar Bang Tompel? Apa ini setannya gitu kali ya? Saya rasa begitu. Karena emang di kaca itu pada kayak gini. Iya, pada ngeliatin. Di kaca ngeliatin. Di kaca udah pada begini semua. Saya nggak menghiraukan aja udah. Tapi Abang sadar di situ kalau Abang jadi viral lah itu. Saya paling sadarnya saya paling diomongin. Diomongin. Pada bisik-bisik teman-teman saya tuh, sebaya saya waktu itu, enggak yang perempuan, enggak yang laki-laki. Iya, pasti. Iya. Saya rasa. Saya nggak punya fokus ke situ kok. Saya intinya saya mau ujian Eptanas waktu itu. Itu nah yang ngegandeng Abang tuh. Yang ngegandeng. Abang sempet lihat nggak bentukannya kayak gimana, orangnya kayak gimana gitu? Saya nggak ngeliat. Nggak lihat. Iya, saya taunya di ini aja. Kalau kita bilang di rendeng nih, diapit. Kali kan dia gini ngomong gitu. Enggak. Lihat gitu. Saya udah fokus saya harus ke depan. Fokusnya ke depan aja. Gitu. Nah, si yang manggilin itu ada di Abang lihat nggak? Yang sebelah kanan. Semacam kayak ini jalan kita. Di sebelah sini ada yang manggil. Ada yang manggil. Gitu. Untung ada labuh ya itu. Itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Kalau nggak ada labuh, nggak podcast Abang. Alhamdulillah sekarang sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Mungkin Abang lagi di kobak jadi ikan gabus. Tadi juga Abang sempat cerita di belakang tuh soal kereta, ya kan? Itu tadi kan belum jelas, gimana sih Bang? Cerita dari awal Bang. Dari awal ya. Selasa pagi, 2 November tahun 1993, sejarah kelam perkereta apian Indonesia tercatat di sini, di Ratu Jaya, Depok. Kala itu, jalur yang menghubungkan Jakarta dan Bogor masih menggunakan sistem rel tunggal. Sebuah sistem tua di mana kereta dari dua arah berlawanan harus bergantian melintas, mengandalkan komunikasi manual antar stasiun. Jam 7:30 pagi,
sebuah kesalahan fatal terjadi. Miskomunikasi antara petugas pengatur perjalanan kereta api di stasiun Depok Lama dan stasiun Citaya membuat dua rangkaian KRL ekonomi syarat penumpang diberangkatkan di waktu yang bersamaan, di rel yang sama. Tanpa sinyal otomatis, tanpa peringatan dini, dua ular besi itu melaju kencang, saling mendekat di sebuah tikungan buta. Tabrak. Jadi begini, Bang. Saya kan pulang narik angkot. Oh, angkot. Iya. Pulang kira-kira atau 5:30 saya. 5:30 pagi. Iya, saya narik dari jam 8 malam. Kalau dibilang dulu namanya ngembun kita. Ngalong ngembun. Ya kan, ngembun. Emang jatah saya jatah malam, anak kalong. Namanya kita udah mata lelah, letih, kita tiduran langsung, ya kan? Sampai di rumah tidur langsung. Kira-kira baru kayaknya baru merem, Bang. Tiba-tiba ini, Bang. Buar! Begitu, Bang. Suara. Saya kaget, Bang. Ya kan? Saya keluar rumah. Itu banyak orang pada lari-lari, Bang. Ada apa? Ada yang teriak-teriak, ya kan? Ada yang teriak-teriak sono sini. Orang pada, wah, lalu lalang dah. Banyak banget pada lari-lari. Sampai sebelah saya, tetangga saya, semua warga, ya kan? Masya Allah itu kereta. Udah begini, Bang, bentuknya. Oh, suara itu tabrak. Iya, tabrakan kereta, Bang. Saya nolongin ibu-ibu dulu dong awalnya, Bang. Ibu-ibu pada turun nih. Ya, ada ibu-ibu, bocah saya turunin. Ya namanya kereta tinggi kan segini ya kan pintunya ya kan. Kalau dari bawah. Kalau sekarang mah enak kereta. Kita tinggal jalan doang. Sejajar sama peron. Ya kan, apalagi ini tempatnya posisinya bukan di stasiun. Iya kan? Tinggi. Tinggi. Kerikil mulu. Harusnya udah saya turunin aja tuh ibu-ibu. Selamatin yang pada selamat dulu. Iya, yang pada turun. Udah yang penting udah pada turun dah. Saya bilang. Chaos pas itu ya? Wah, rame, Bang. Rame banget, Bang. Udah pada ini, Bang. Orang pada loncat. Akhirnya saya berinisiatif nih. Sama yang lain. Naik ke atas. Ke koridor kereta? Gerbong. Ke gerbong? Iya. Gerbong. Dulu kan belum ada SAR, Bang. Iya kan? Sekarang mah tim SAR banyak. Kalau dulu kan kita kan, apa namanya? Warga aja ya? Warga aja yang setempat itu. Semacam kayak kita punya hati nurani untuk menolong. Ya kan? Yuk kita tolong. Korban. Ya udah kita tolongin orang. Ada yang luka, ibaratnya ada yang pada kakinya, aduh, saya bilang lukalah gitulah kaki. Ada yang nggak bisa jalan di situ. Tapi masih hidup, Bang tuh. Masih hidup ada. Yang mau kita tolongin sesama manusia. Aduh. Itu polisi belum ada tuh, Bang. Semua belum ada. Aparat belum ada semua. Yang ada warga situ aja. Nah, saya naiklah ke gerbong. Udah pada turun semua nih? Udah pada turun nih, Bang. Udah pada turun. Ya kan? Saya naik ke gerbong sama yang lain-lainnya gitulah. Saya nggak tahu, pokoknya saya yang lain lah gitu ya. Saya naik ke gerbong. Spontanitas saya. Nemulah seorang ibu-ibu nih, Bang. Ya kan? Saya panggil, Bu. Saya udah nggak tahu dah, udah meninggal atau enggak. Saya bawa, saya gotongin, saya taruh. Ya kan? Datang lagi, saya lagi jalan lagi, nolongin.
yang dekat jendela atau gimana, dekat pintu kan kereta kan ada pintu itu dulu bang, yang apa namanya sambungan, Iya. ya kan? Kayak ada karetnya. Yang ada karetnya itu, ya kan? Kegencet. Ada. Ya benar kegencet. Saya paksa saya ambil. Saya nggak mikirin itu orang, ibaratnya mau meninggal, mau kagak, ibaratnya pokoknya saya selamatin, saya bawa turun aja gitu. Tapi abang melihat nggak di situ yang kondisinya yang udah parah tapi masih hidup gitu bang? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Nah di gerbong, kira-kira berapa gerbong, itu saya nemu seorang bocah bang. Iya. Bocah lah saya bilang. Udah naujubillah. Apa tuh? Misal. Tus. Aduh, itu gimana kondisinya bang? Abang Ya udah pasti. Enggak, maksudnya abang lihatnya keadaannya kayak gimana itu dia bocah? Nggak bisa diinin lagi dah. Cuman ke satu saya nggak gelian aja gitu. Saya ambil aja udah. Di atas? Di atas. Nyangkut dia di atas? Iya. Pas ada apa namanya pintu itu tuh. Saya ambil aja di atas. Oh pas yang beginian bang? Saya ambil. Saya bawa, entah potongannya di kemana, saya nggak tahu ya. Dapatlah. Oh ketemu potongan? Iya, tapi bukan saya yang nemuin. Intinya, tubuh itu utuh nantinya untuk dimakamkan. Nah di situ, saya melihat anak itu megang kotak amal. Iya. Iya. Kotak amal itu saya lihat, lah ini kok, saya baca kotak amal ini kok, perasaan kok kayak dekat rumah ibu saya nih. Dari namanya itu? Dari nama itu kotak amal. Maaf saya nggak sebutkan kotak amalnya. Itu proses berapa lama bang? Apa evakuasi itu bang? Kalau saya bang sampai jam, kira-kira dari jam hampir setengah 8-an lah. Setengah 8-an itu saya sampai jam 11. 11 pagi? 11 siang. Iya 11 siang. Iya itu baru kira-kira jam 9 atau jam berapa. Keluarnya jam berapa itu? Bersih dah itu. Bersih. Tinggal bangkai kereta aja. Bangkai keretanya itu malam diambilnya, diangkutnya. Malam itu juga. Oh karena ada lalu lintas ya? Satu jalur. Jadi harus cepat. Nah itu buat proses keretanya gimana tuh bang? Jadi gini bang, waktu malam harinya ada kejadian aneh nih bang. Apa tuh? Ya orang-orang pada gembar-gembor nih bang. Wah begini ya kan bang. Itu kereta kan udah di ini bang. Tinggal gerbong depannya doang tuh bang. Oh sekarang lagi evakuasi kereta nih. Iya. Ya. Kereta yang tadinya pala sama pala nih bang begini. Ya kan. Itu dievakuasi. Orang pada gembar-gembor nih bang. Wah susah. Sampai apa namanya? Susah apa nih bang? Susah di ini bang. Oh susah dipisahin? Iya dipisahin. Gancet gitu? Gancet. Sampai apa namanya? Ditarik sono tarik sini nggak bisa ya kan? Ya kata-katanya orang-orang mah itu kata ada penunggu atau apa gitu loh bang. Yang ganggu gitu. Ya kan? Mengganggu proses evakuasi. Iya. Sampai kejadian itu udah berapa lama, tiba-tiba adalah orang spontanitas naik ke atas. Oh dia datang aja langsung? Iya. Dia bawa air. Saya nggak tahu baca-baca apa gitu. Baca-baca aja udah dia. Saya lihat di atas dia baca-baca, cuman disembur. Pakai air yang dibawa? Iya, dibawa itu. Dia turun, langsung dibilang, sudah kelar. Bisa kebalah, bisa kebuka dia. Ditarik. Ayo.
Iya. Bisa gitu ya? Iya. Yang tadinya gancet lah. Iya, iya. Cuma, puh. Itu. Serem juga itu Bang ya. Kalau misalnya ke warga nggak ada aja itu ya. Ribet juga tuh. Ya alhamdulillah Bang. Alhamdulillah Pan. Untung ada warga ya. Iya. Ada yang spontanitas menolong. Entah kemana kita ada yang kerja gitu kan ya. Ya alhamdulillahnya ya pribadi saya posisi ada di situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah dari cerita ini Bang nih ya, dari cerita yang tadi Ngati Suri sampai ini masalah yang kereta tadi, ada nggak nih pesan-pesan Abang yang mau disampaikan ke penonton? Ya pesan-pesan saya ya penonton, jangan lupa sayangi orang tua. Selagi masih ada orang tua, jangan suka ngebantah. Ridho anak dari orang tua. Jangan sekali-kali nyakitin hati orang tua. Makasih. Karena mungkin Abang bisa hidup lagi karena orang tua. Orang tua. Orang tua yang terlalu sayang, mungkin gak ridho gitu ya. Oke, kalau gitu Bang, kita udah di akhir video nih. Amin. Pesan-pesannya nyentuh banget orang tua. Oke, kita udah di akhir video. Gue Arul. Saya Bang Tom. Jelajah malam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.